Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal main board game Splendor. Di board game ini kita berperan sebagai saudagar kaya yang berbisnis tambang dan menjual permata-permata hasil tambang tersebut. Kita bakal berlomba buat mencetak 15 poin sebelum permainannya selesai, dan pemain dengan poin tertinggi adalah pemenangnya. Teman-teman yang belum tahu cara main game ini nggak perlu khawatir, karena kita bakal ngajarin teman-teman cara main game ini sambil bermain. Walaupun bisa jadi hari ini kita nggak bakal menang ya, karena video ini tuh bukan video yang bakal ngajarin teman-teman tentang strategi terbaik. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana kita bakal menang atau kalah, pastinya stay tune ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke bagian setup. Tapi kalau teman-teman pengen langsung nonton bagian playthrough-nya, teman-teman bisa langsung skip pakai fitur chapter yang ada di bawah. Nah, gamenya udah tertata di atas meja, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita setup sebelum bermain. Oke, untuk permainan Splendor mode solo, itu kita setupnya seolah-olah kita main ngelawan satu orang lagi, alias setup untuk 2 orang. Jadi pertama, untuk masing-masing koinnya ini kita ambil 4 aja dari boxnya. Tapi untuk yang kuning kita tetap ambil semua, yaitu 5 koin. Nah, selanjutnya untuk kartu-kartu ini sekarang kita acak dulu masing-masing decknya. Terus habis itu kita buka 4 untuk masing-masing decknya. Untuk selanjutnya, untuk token-token noble atau bangsawan ini juga kita acak dulu. Setelah itu kita buka 3. Jadi untuk 2 pemain kita butuh untuk buka 3 aja. Jadi untuk bangsawannya ini cukup 3 yang perlu kita buka untuk satu permainan penuh. Jadi untuk sisanya kita bisa simpen lagi ke dalam boxnya. Nah, kalau kayak gini artinya kita udah siap untuk main game Splendor. Nah, board game Splendor ini sebenarnya hanya bisa dimainkan oleh 2-4 pemain aja guys. Jadi dia nggak ada mode solo yang resmi ada di buku peraturannya. Jadi untuk mode solo untuk permainan Splendor ini tuh dibuat murni oleh salah seorang user di komunitas boardgamegeek.com gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu peraturannya, dan juga nanti kita harus download dan ngeprint kartu-kartunya khusus gitu. Jadi nanti aku kasih link di kolom deskripsi di bawah untuk teman-teman download file PDF-nya. Nah, untuk di file PDF-nya itu sendiri nanti ada termasuk buku peraturannya atau lembar peraturannya ini, plus nanti kita dapat file untuk kita print kartu-kartu yang harus kita print gitu. Nanti ada 12 kartu yang harus kita print. Tapi untuk sekarang kita pengen, jadi ada salah satu user juga di boardgamegeek.com yang dia bikin versi aplikasi atau versi websitenya dari kartu-kartu itu. Jadi nanti kita pakai aplikasi ini buat pengganti kartunya. Jadi karena aku jujur aku nggak ngeprint kartunya, jadi untuk hari ini kita bakal main board game Splendor versi mode solo menggunakan website yang udah dibikin sama salah satu anggota komunitas di boardgamegeek.com. Nah, jadi langsung aja kita buka aplikasinya. Jadi ini untuk penampakan awal dari aplikasinya. Terus di sini ada 2 mode, untuk yang solo automate yang normal atau yang automa hard gitu. Jadi kita pilih aja untuk yang solo automa yang biasa. Nah, langsung di situ keluar nanti ada turn 1. Nah, habis itu nanti di situ langsung aja kita ikutin instruksi-instruksi yang ada. Jadi pertama, sebelum aku ngejelasin gimana cara mainnya dari sudut pandang kita sebagai pemain, kita pertama jalanin dulu si lawan kita. Jadi untuk pemain pertamanya itu pasti adalah si pemain lawan kita ini. Nah, jadi tulisannya di situ ada turn 1. Dia pengen ambil koin yang warna merah, biru, dan hijau. Nah, kita ambil, terus kita tumpuk aja kayak gini, kita taruh di sisinya si pemain lawan ya. Udah, jadi gitu doang untuk si pemain lawan kita. Nah, sekarang adalah giliran kita guys. Nah, jadi untuk pertama yang aku mau ngejelasin adalah kita ngapain sih di game ini gitu kan. Nah, di game ini itu kita cepet-cepetan ngedapetin 15 poin. Jadi kalau 15 poinnya udah tercapai oleh salah satu pemain, nanti permainannya langsung selesai.
Nah, poin untuk di game ini tuh adalah teman-teman bisa temukan di masing-masing kartu di sebelah pojok kiri atas. Ada 2, ada 1, di sini ada 5, ada 4, dan seterusnya. Itu adalah poin yang bisa kita dapetin di permainan ini. Jadi kita rebutan atau cepet-cepetan mencapai 15 poin. Nah, cara permainannya adalah setiap kali giliran kita dikasih 3 pilihan action yang bisa kita pilih. Pertama, kita bisa ambil koin. Terus yang kedua, kita bisa beli kartu. Dan ketiga, kita bisa simpen 1 kartu. Jadi sekali lagi ada 3 action yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah ambil koin. Terus yang kedua adalah beli kartu. Dan yang ketiga adalah simpen 1 kartu. Gitu, jadi untuk masing-masingnya akan aku jelasin sambil kita main seperti biasa, guys. Nah, untuk langkah pertama ini, aku pengen beli kartu yang biru ini, guys. Ya, yang ada gambar permata biru ini. Tapi, untuk bisa kita beli kartu itu, kita harus bayar pakai koin-koin permata yang ada di bawah sini. Jadi, sebelum kita bisa beli, kita ambil action, yaitu ambil koin. Oke. Jadi, yang pertama, kita bisa ambil 3 koin dengan warna yang semuanya harus beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa ambil 2 koin dengan warna yang sama, asalkan untuk warna tersebut itu masih tersisa 4 koin. Jadi misalnya di sini masih ada 4 koin, aku bisa ambil 2. Kayak gitu. Tapi untuk sekarang aku mau ambil 3 koin dengan warna yang berbeda. Jadi aku mau ambil putih, hijau, merah. Nah, sekarang kita udah punya 3 koin, dan koin maksimal yang bisa kita punya adalah 10 koin atau 10 permata. Jadi kalau misalnya kita udah punya lebih dari 10, kita harus buang koinnya sampai hanya tersisa maksimal 10 doang. Gitu doang untuk giliran kita ambil 3 koin doang, cukup simple. Terus sekarang balik lagi ke giliran si lawan kita, tinggal kita pencet next turn ini. Nah, oke. Di sini dia mau ambil kartu C4. Nah, di sini kalau kita mainnya mode solo ini, itu dibagi jadi huruf dan angka. Jadi untuk barisnya ini ada A, B, dan C. Oke. Terus untuk yang kolom ini adalah 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kalau dia mau ambil C4, artinya kan C. C itu di bawah. Terus 4 ini adalah kartu yang 1, 2, 3, 4. Jadi dia mau ambil kartu ini. Jadi kita tinggal ambil aja kartunya. Terus kalau misalnya dia nggak ada poinnya, ini kan dia kartunya nggak ada poinnya, itu kita langsung buang aja. Jadi dia nggak kepake. Dalam arti dia nggak terlalu memikirkan kartu yang nggak ada poinnya itu untuk si pemain lawan kita ya. Nah, selanjutnya untuk di sampingnya itu ada koin angka 3 disilang gitu ya. Itu artinya dia bakal ngebuang 3 koin. Nah, koin yang dia buang itu adalah kita ambil tumpukan semua koin yang dia punya, terus dia bakal ngebuang 3 koin yang dari yang paling bawah. Oke, jadi kita kembaliin ke masing-masing warnanya kayak gitu. Oke, udah. Jadi itu adalah giliran dari musuh kita yang kedua. Jadi untuk di permainan solo itu selain kita harus cepet-cepetan ngedapetin 15 poin, kita juga harus menyelesaikan gamenya dalam 30 giliran. Oke, jadi kalau misalnya dalam 30 giliran itu baik musuh kita maupun kita belum ada yang dapat 15 poin, artinya kita kalah. Jadi sekarang udah turn 2 ya itu tulisannya. Gitu. Jadi untuk selanjutnya pertama kita isi ulang dulu untuk kartunya. Oke, nah sekarang aku masih punya misi untuk beli kartu ini, tapi masih ada beberapa koin yang harus kita butuhkan. Jadi kita masih butuh 1 koin merah, terus yang hitam, sama 1 lagi kita mau ambil biru. Oke, mungkin aku mau beli kartu yang ini.
Oke, di sini masih ada 6, jadi masih aman ya. Karena maksimal koin kita hanya boleh kita punya 10. Oke, jadi itu aja untuk giliran kita. Sekarang giliran si lawannya. Oh, rese bener. Jadi dia mau ambil kartu C1. C1. Oke, dia mau ambil kartu ini yang udah kita incar dari tadi. Terus tulisannya itu dia gambarnya dia mau ngebuang 3 koin, tapi karena dia nggak punya 3 koin, itu kita skip aja. Oke, nah di sini lumayan karena penggantinya nggak jauh beda sama yang barusan mereka ambil. Jadi sekarang aku mau beli kartu, yaitu kartu yang ini. Jadi kalau mau kita beli kartu, kita harus bayar dulu sesuai yang tertera di sebelah kiri ini. Jadi dia ada butuhnya adalah satu putih, satu hijau, satu merah, dan satu hitam. Oke, jadi kita udah bayar semuanya. Kita taruh aja di sebelah kiri sini. Kita buka, isi ulang lagi. Oke. Nah, jadi mungkin pertanyaannya teman-teman, kenapa sih kok aku beli kartu yang nggak ada poinnya gitu kan? Padahal di sini ada kartu yang ada poinnya nih di sini. Nah, itu karena jadi permainan Splendor ini intinya adalah jadi gini. Ketika kita udah punya satu kartu dan setiap kartu itu kan pasti ada satu permata ini. Nah, itu artinya mulai dari sekarang kita udah punya satu permata warna biru yang bisa kita pakai buat ngedapetin diskon untuk permata warna biru. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kita mau beli kartu yang ini, dia kan harganya 2 putih, 2 biru, sama 1 merah. Nah, karena aku udah punya satu kartu biru, artinya untuk kita bisa beli kartu ini, untuk koinnya kita hanya perlu 2 koin putih, 1 koin biru, karena aku udah punya satu kartu biru, jadi kita dapat diskon 1 koin biru dan 1 koin merah gitu. Jadi itu inti dari permainan Splendor. Oke, jadi kalau teman-teman udah notice tadi, aku udah bilang kalau permainan untuk 2 orang itu hanya ada 4 koin untuk masing-masing warnanya. Kecuali yang kuning ini ada 5. Tapi kalau teman-teman notice juga di sini ada yang butuhnya 7 koin. Ya kan? Jadi artinya nggak mungkin kita beli kartu ini kalau kita nggak punya kartu-kartu warna tersebut sebelumnya gitu. Jadi teman-teman udah notice juga mungkin bahwa kalau kartu yang di bawah ini itu kartu-kartu yang kebanyakan itu nggak ada poinnya. Kalaupun ada, dia paling nilainya cuma 1 doang. Terus untuk yang baris kedua itu dia udah yang lumayan tengah-tengah lah ya. Kayaknya ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 3, dan seterusnya. Tapi dia juga semakin mahal. Dan pastinya untuk yang paling atas ini yang paling gacor, yaitu dia nilainya ada yang 5, ada yang 4, tapi dia juga harganya lumayan mahal. Maka dari itu kita harus punya dulu supaya kita bisa beli kartu-kartu yang mahal dan poinnya yang tinggi. Kita harus beli dulu, kita kumpulin dulu kartu-kartu yang lebih rendah kayak gitu. Tapi di sini juga kita harus memperhatikan bahwa ini adalah game cepet-cepetan guys. Gimana caranya kita bisa ngumpulin 15 poin lebih cepat daripada si lawan kita gitu. Oke, jadi tadi untuk giliran kita beli kartu ini, sekarang giliran si lawan kita lagi. Oke, putih, merah. Terus sekarang giliran kita. Oke, di sini aku ngincer kartu ini atau enggak yang ini guys. Jadi kita butuhnya adalah biru, hijau, sama putih.
Oke, udah gitu aja. Sekarang giliran mereka. Dia ambil B2. B2 dan dia mau buang 4 koin tapi dia hanya punya 2. Nah, untuk yang poin ini kita taruh di situ. Jadi sekarang ini dia udah punya 2 poin. 2 dari 15. Oke. Sekarang giliran kita udah bisa beli ini. Oke, kita beli itu. Harganya adalah 2 biru dan 1 hijau. Sekarang giliran mereka. C1 yang kita incar juga, of course. Dan dia mau buang koin tapi nggak bisa. Sekarang kita lagi. Oke, di sini aku mau beli yang ini dulu. Jadi kita butuhnya putih, biru, hijau. Oh, birunya kita udah punya ya di sini. Jadi putih, hijau, hitam deh. Oke, sekarang mereka ambil hitam dan hijau. Nah, sekarang nah di sini aku mau beli kartu yang ini. Jadi harganya adalah 2 putih. Nah, terus di sini aku demonstrasiin diskonnya. Jadi dia butuh 1 biru. Tapi kita kan nggak punya koin biru. Tapi kebetulan kita udah punya 1 kartu biru. Jadi kita udah dapat diskon di birunya. Tinggal kita bayar yang 1 hijau sama 1 hitam. Nah, jadi kita tumpuk aja di sini. Artinya kita udah punya 2 merah gitu. Next. Mereka ambil hitam, biru, merah. Nah, kalau kayak gini, kan mereka berusaha ambil. Terus kita langsung taruh aja di atas tumpukan koin yang udah mereka punya sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang giliran kita lagi. Jadi gamenya cepet banget guys. Gilirannya tuh sat-sat pindah-pindah terus. Kalau kita nggak kebanyakan mikir sih. Oke, nah di sini aku bisa langsung beli kartu ini. Karena kita udah punya 1, 2, 3 merah. Boleh, kita beli itu. Jadi dia 3 merah, kita udah punya 2 merah. Tinggal kita bayar 1 koinnya. Mereka ambil hijau, putih, hitam. Oke, sekarang kayaknya kita udah mulai harus incer untuk kartu yang lebih tinggi. Oke, aku mau ambil biru, hitam, sama putih. Aku incer kartu antara putihnya aku ganti hijau. Aku mau beli ini atau ini supaya kartu kita lumayan lengkap dulu sebelum kita nanti naik beli untuk yang level-level selanjutnya. Oke, next. Mereka ambil biru hijau. Nah, di sini untuk hijaunya udah habis dan hitamnya juga udah habis. Oke, jadi kita bisa beli kartu ini. Dia butuhnya adalah 2 hijau. Jadi kita udah punya 1 hijau kartunya. Tinggal kita ambil di situ koinnya. Terus kita udah punya merah di situ. Mereka ambil C3. Terus mereka buang 3 koin. Nah, sekali lagi, kalau mau mereka buang koin itu dari yang paling bawah guys. Jadi 1, 2, 3 gitu.
Oke, sekarang giliran kita lagi. Tadi aku udah bilang mau beli kartu yang ini. Oke, jadi untuk ini kita udah punya 1, 2 biru sama 1, 2 hitam. Oke, jadi kayaknya untuk sekarang aku harus cepat-cepat beli kartu-kartu yang ada poinnya. Oke, sekarang tapi giliran mereka dulu. Oke, hijau, putih, hitam. Di sini aku lihat untuk yang merahnya masih ada 4. Jadi karena di sini untuk yang di sini nih banyak banget kartu-kartu yang butuh banyak merah. Jadi aku mau ambil 2 merah sekaligus karena di sini masih ada 4. Oke, sekarang giliran mereka. C2. Dan mereka buang 3 koin. 1, 2, 3. Sekarang giliran kita lagi. Kita untuk beli ini udah punya 4 merah di sini. Kita tinggal butuh 1 merah. Terus kita bisa siap-siap lagi untuk beli kartu yang lain. Yang paling gampang kita bisa beli ini kali ya. Ini atau ini. Oke. Untuk dua-duanya kita masih butuh 1 putih. Sama kita mau beli, bukan beli, ambil biru. Oke. C4. Nah, mereka dapat 1 poin lagi. Terus mereka buang 3 koin. 1, 2, 3. Oke, kita masih 0 poinnya. Sementara mereka udah ngumpulin 3 poin. Dan sekarang kita udah sampai di turn 14. Udah hampir separuh jalannya permainan. Jadi ini gamenya benar-benar cepat dan lumayan deg-degan ya. Karena oke. Jadi kita udah bisa beli kartu yang ini dulu. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita udah punya 2 poin, lumayan. Next, mereka ambil putih, hijau, hitam. Sekarang kita mau ambil merah, biru, hitam. Oke. Next, sekarang udah turn 16 guys. Udah lebih dari separuh perjalanan. Mereka ambil C3 dan ngebuang 3 koin. 1, 2, 3. Sekarang giliran kita lagi. Sebenarnya kita udah bisa beli yang ini. Karena 2 putih, 3 biru, sama 3 merah. Udah terpenuhi semua. Cuman untuk putihnya tuh kita udah punya lumayan banyak. Jadi aku sebenarnya pengen kartu yang ini. Tapi untuk yang ini kita masih kurang 1 item. Jadi kalau gitu aku mau ambil dulu yang 1 item dulu. Terus nanti kita lihat mereka ambil kartu yang mana. Oke, hitam. Kita ambil putih deh. Putih. Merah deh. Oke. Berapa nih kartu kita? Koin kita. 2, 4, 6, 8. Oke, masih 8. Masih aman.
Oke, sekarang giliran mereka ambil putih, hitam, sama merah. Oke, ini agak terlalu deket nih, ntar takutnya kecampur sama banknya, bentar, tapi nggak kelihatan di kamera. Oke, sekarang giliran kita beli yang ini dulu. Jadi di situ 2 putih, kita udah punya 2 putih, terus 3 biru, 1 2 3, sama 3 merah, 1 2 3. Oke, sekarang kita dapat 1 poin lagi. Oke, B3 mereka ambil ini. Sekarang poin mereka 5. Terus mereka buang 3 koin, 1 2 3. Nah, di sini aku udah bisa beli kartu yang ini. Oke, beli kartu ini harganya 5 putih, 1 2 3 4 5, sama pede betul, kita nggak punya birunya. Di sini birunya ada 4, jadi kita bisa ambil 2. Oke, tapi aku takut banget bakal diambil kartunya. Oke, next C4. 1 2 3. Nah, di sini mungkin pertanyaannya adalah apa sih gunanya 3 bangsawan yang ada di atas ini? Itu fungsinya kita bisa ambil kalau kita udah punya jumlah kartu yang tercantum atau yang tertulis di masing-masing bangsawan itu, guys. Jadi kalau yang di sini kan kita butuhnya koin, tapi bisa kasih diskon pakai kartu. Tapi kalau mereka itu bolehnya kita bayar pakai kartu doang. Bukan dibayar sih, maksudnya kita harus punya, misalnya yang ini kita harus punya 4 kartu biru sama 4 kartu putih gitu. Jadi kita nggak bisa beli mereka pakai koin. Jadi kita harus punya kartu aja. Syaratnya adalah kita harus punya kartu sejumlah yang tertera di situ. Tapi untuk sekarang kita masih belum bisa beli. Yang paling mendekati adalah mungkin untuk yang putih ini kita masih kurang 1 untuk yang putihnya, tapi untuk yang birunya juga kita masih kurang banyak. Jadi untuk sekarang ini kayaknya aku mau ngumpulin dulu untuk yang birunya supaya kita bisa beli. Aku sih ngincernya yang ini ya, cuman nggak tahu nanti apakah kartunya muncul atau enggak. Karena untuk sekarang nih misalnya, kalau kita mau beli yang ini, dia butuhnya kan 4 kartu hitam sama 4 kartu merah. Sedangkan untuk kartu hitam di sini yang keluar benar-benar cuma 1 doang, dan itu di baris atas ya guys. Jadi agak susah ngedapetinnya, dan di sini juga kita nggak ngeliat ada hitam sama sekali. Jadi gitu, kita sambil incer yang mana, tapi kita lihat juga apakah mungkin buat kita ngincer kartu yang itu, karena kita lihat juga ketersediaan dari kartu-kartu yang keluar tuh komposisinya kayak gimana. Oke, jadi sekarang giliran kita. Sekarang kita udah bisa beli kartu yang ini. Oke, jadi 5 merah. Bukan. Ini ding. 5 putih, 1 2 3 4 5. Terus 3 biru, 1 2 3. Oke, kita udah dapat 2 poin lagi. Berarti poin kita 5 versus 5. Oke, jadi masih imbang. Tapi jangan kaget nanti kalau misalnya mereka ngebut, jadi kita juga harus ngebut nih di sini. Next, mereka ambil C2 sama buang 3, tapi mereka cuma punya 1.
Oke, nah di sini tuh sebenarnya dari tadi banyak merah yang keluar. Cuman kalau kita ngincer yang ini, itu si hitamnya yang nggak keluar. Oke, tapi di sini aku ngelihat lumayan banyak kartu untuk yang biru sama yang putih. Jadi untuk yang dapetin ini jadinya kayaknya paling gampang. Karena yang ini birunya gampang, tapi hijaunya juga kita nggak ngelihat di meja tengah ini. Sedangkan tapi kalau si lawan kita ini untuk botnya, mereka nggak peduli sama bangsawan guys. Jadi kita nggak terlalu perlu khawatir berkompetisi bangsawan sama mereka. Oke, jadi untuk sekarang aku bisa beli ini. Tapi tadi kan kita juga pengen ngumpulin putih untuk ini. Tapi untuk putih kita kurang 2 hijau. Di sini masih ada 4. Oke, jadi aku ambil 2 hijau. Oke, next. Mereka ambil B4. Mereka dapat 1 poin. Yang kita incer juga kartunya. Terus mereka buang 2 koin tapi mereka nggak punya koin. Oke. Di sini tuh lumayan banyak keluar kartu putih dan itu kayaknya bakal berguna buat kita ambil kartu ini guys. Ya kan, karena dia punya 7 putih sama 3 biru. Kalau yang birunya kayaknya gampang. Tapi untuk yang putihnya itu sekarang kita udah punya 3. Jadi kita nabung lagi untuk putihnya kita banyakin. Di sini ada 2 putih, yang satunya poin 2 sama 1 poin. Untuk yang ini kita udah bisa langsung beli. Untuk yang ini kita masih butuh 1 merah. Oke, kita ambil yang ini dulu. Jadi 3 hijau, 1, 2, 3. 1, 2 merah sama 1, 2 hitam. Oke, jadi kita tambah 1 poin lagi. Oke, kita udah punya 4 putih kurang 2 biru untuk kita bisa beli ini. Oke, jadi sekarang giliran mereka ambil A1. Mereka ambil ini guys, amazing. Dan mereka mau buang 3 tapi nggak punya 3 koin. Oke, jadi sekarang kita hitung dulu. Mereka ini berarti poinnya adalah 11. 11 dari 15 dan kita udah ada di turn ke 22. Sementara kita ada di 6 poin. Oke, jadi kayaknya kita harus ngebut untuk ambil kartu ini. Oke, nah kayaknya aku mau ngedemonstrasikan satu action yang belum dari tadi kita pakai, yaitu adalah yang ketiga, kita bisa simpen kartu. Nah, caranya kalau kita mau simpen kartu, kita tinggal ambil kartu yang kita mau simpen. Tapi ini belum kita bikin ya, belum kita beli, tapi kita simpen. Terus ketika kita nyimpen kartu, kita dapat 1 koin kuning. Nah, koin kuning ini hanya bisa kita ambil ketika kita simpen kartu doang guys. Oke, jadi kita simpen, kita amanin dulu nih. Kita simpen dulu, tapi dia belum jadi kartu yang kita beli gitu ya. Kita simpen dulu, terus kita dari situ dapat 1 koin warna kuning. Nah, koin kuning ini sifatnya adalah wild, jadi dia bisa berubah jadi koin warna apapun. Oke, jadi gitu doang untuk kita amankan atau kita simpen kartu. Oke, sekarang giliran mereka ambil biru, merah, hitam. Nah, di sini aku lega banget mereka nggak ngambil putihnya, karena di sini putihnya masih lengkap ya, masih 4. Jadi kita ambil 2. Biru, hijau, merah. Nah, di sini kita udah ada di turn ke 24 guys. Jadi agak Oke, jadi kita mau beli yang ini. Dia butuhnya 7
putih. Oke, jadi kan kita udah simpen tadi. Nah, sekarang kita bisa beli 7 putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7-nya kita pakai yang kuning. Karena dia putih kuning, sifatnya wild, dia bisa berubah jadi warna apapun. Sekarang kita cek dulu berapa poin kita. 6, 8, 9, 10. 10 versus 11. Sementara kita udah ada di turn ke 24, artinya tinggal ada sisa 6 turn lagi sebelum gamenya selesai. Tapi kita lihat gimana pergerakan dari lawan kita. Oke, mereka ambil koin. Oke, sekarang kita perlu lihat-lihat. Aku butuh biru yang ini banget. Karena kita tinggal butuh 1 biru lagi. Jadi karena aku ngelihat di sini cuma ada 1 kartu biru doang yang ada di tengah sini, jadi kayaknya aku pengen ngamanin dia dulu. Mungkin. Oke. Kita amanin, kita simpen. Berarti kita dapat 1 koin kuning. Oke, biru lagi, nice. Tapi kita nggak bisa beli karena dia butuh 4 item. Next. Oke, mereka ambil hijau, merah, biru. Oke, berarti sekarang kita kurang 1 biru buat beli kartu yang ini. Terus kita mau beli kartu yang mana lagi? Oke, biru kita ambil sebelum habis. Terus item, karena di sini aku ngeliat kartu yang lumayan oke nih, walaupun cuma 1 doang, tapi kita udah bisa beli dengan ini. Terus oke, hijau deh. Oke, mereka A4. Oke, mereka udah berhasil dapat berapa berarti? 16 ya. 10, 16. Jadi untuk peraturannya itu sebelum gamenya selesai, semua pemain itu harus dapat jumlah giliran bermain yang sama. Gitu. Jadi kan tadi untuk pemain pertamanya adalah pemain lawan. Jadi nanti permainannya harus berakhir di pemain yang terakhir gitu. Jadi kalau misalnya tadi walaupun dia udah dapat lebih dari 15 poin, tapi permainannya harus berhenti sampai semua pemainnya dapat jumlah permainnya sama. Artinya jadi harus kayak satu putaran itu selesai. Jadi pemain pertama harus udah muter sampai ke pemain terakhir gitu. Jadi karena mereka pemain pertama, artinya permainannya harus ditutup dengan kita yang bermain terakhir gitu guys. Jadi aku masih punya 1 giliran lagi, yaitu aku mau pastinya bikin kartu yang ini. Berarti 5 biru ya, kita pisah dulu. 5 biru, 1, 2, 3, 4, 5-nya pakai kuning gitu. Oke, berarti sekarang poin kita ada 12. 6, 8, 10, 11, 12. Nah, tapi di sini karena aku kebetulan udah punya 4 kartu biru dan 4 kartu putih. Artinya apa guys? Artinya aku bisa ambil kartu atau bangsawan yang ini. Jadi untuk beli kartu bangsawan itu bukan dihitung sebagai 1 action ya. Jadi kita bisa beli kartu bangsawan itu di akhir setiap giliran kita. Setelah kita ambil koin, atau setelah kita beli kartu, atau setelah kita simpen kartu, itu kita bisa sekaligus beli 1 kartu bangsawan. Jadi 1 aja.
yang bisa kita ambil dalam satu kali putaran. Nah, karena kita tadi udah ngumpulin ya, kebetulan untuk langkah terakhir kita kumpulin kartu birunya udah komplit, jadi 4 biru sama 4 putih, jadi kita bisa ambil kartu bangsawan ini. Jadi sekarang kita lihat skor kita ada berapa. 6, 8, 10, 11, 12, 15. Oke, 15 poin yang berhasil kita kumpulin di benar-benar di giliran terakhir kita. Jadi gitu ya guys, peraturannya adalah kita harus selesaikan dulu sampai terakhir, sampai pemain terakhir di dalam giliran itu tadi selesai bermain, baru permainannya selesai. Jadi bisa jadi loh, nggak menutup kemungkinan ketika ada satu pemain yang udah tembus 15 poin, tapi ketika nanti pemainnya itu berlanjut sampai ke pemain terakhir, itu nanti bakal disalip sama pemain lain gitu. Tapi tetap lawan kita poinnya adalah 16 gitu. Jadi permainannya udah selesai dan kita 15 versus 16. Hari ini kita kalah guys. Oke, jadi itu adalah permainan lengkap dari awal sampai akhir dari game Splendor. Game ini jadi lumayan beken ya, lumayan terkenal, lumayan mainstream. Pastinya baik di kalangan komunitas board game maupun teman-teman atau orang lain yang barusan pengen terjun ke dunia board game, atau mungkin yang udah kayak bosen sama Monopoly atau ular tangga atau Uno. Nah, mereka biasanya alternatifnya adalah main Splendor ini guys, karena memang dia sederhana, gamenya sangat-sangat cepat banget buat di setupnya, ditata di atas mejanya cepet banget, terus diajarinnya juga cepet banget ya kan. Jadi cuman kita ambil koin atau beli kartu atau simpan kartu, udah gitu doang. Dan tapi di sini memang yang bikin gamenya seru adalah aspek kita kejar-kejaran poinnya itu guys. Jadi siapa yang paling cepat dia dapat 15 poin dan lain sebagainya. Itu habis itu terus juga gimana kita kumpulin kartu-kartu yang lemah-lemah dulu buat kita bisa naik beli kartu-kartu yang lebih oke dan seterusnya gitu ya. Jadi timingnya itu juga lumayan penting, kapan kita harus kumpulin kartu-kartu yang lemah-lemah ini, tapi kita juga harus ngelihat lawan kita apakah mereka udah siap buat naik level atau belum, dan seterusnya. Itu yang bikin game ini seru sih menurut aku. Itu tadi permainan lengkap sekaligus tutorial tipis-tipis dari board game Splendor. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar game ini atau seputar board game lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video alam board game berikutnya.